Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali bersama dengan saya dalam Renungan SKS. Hari ini kita akan berbicara tentang air susu dibalas dengan air tuba. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami sampai dengan hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau tetap setia dalam setiap musim kehidupan kami, dan bukalah hati kami agar kami dapat belajar dari firman-Mu dan semakin percaya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, pernahkah berbuat baik tapi justru dibalas dengan kejahatan, menolong orang, peduli kepada keluarga, atau tulus memperhatikan seseorang, tetapi yang diterima justru kekecewaan dan luka batin? Itulah sebabnya ada pepatah berkata, air susu dibalas dengan air tuba. Kebaikan dibalas dengan kejahatan. Ketulusan dibalas dengan pengkhianatan. Hal itulah yang terjadi dalam kehidupan Yusuf, saudara. Ia datang mencari saudara-saudaranya karena taat kepada Yakub, ayahnya. Tetapi saudara-saudaranya justru merencanakan kejahatan terhadapnya. Dari bagian ini kita bisa belajar bahwa manusia bisa membalas kebaikan dengan kejahatan, tetapi Tuhan tetap bekerja menjaga hidup orang percaya. Mari kita baca Kejadian 37 ayat 12-22. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Saud Yusuf, "Ya Bapa." Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampai ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku, di mana mereka menggembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, 'Marilah kita pergi ke Dotan.'" Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya lah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah. Lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya, hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Nah saudaraku, 3 kebenaran sejati yang kita temukan dari ayat ini. Yang pertama, kebaikan dan ketaatan tidak selalu dibalas dengan baik di ayat 12-17. Yusuf pergi mencari saudara-saudaranya atas perintah Yakub ayahnya.
Ia rela berjalan jauh dan bersusah payah mencari mereka sampai ke Dotan. Itu artinya saudara, Yusuf datang dengan niat baik dan hati yang taat. Namun justru di tengah ketaatannya itu, ia sedang menuju penderitaan. Bagian ini mengajarkan kepada kita saudara, bahwa hidup benar tidak selalu langsung dihargai manusia. Kadang orang baik justru disalahpahami atau dilukai. Dalam 1 Petrus 2 ayat 19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Jadi saudara, kebaikan kepada manusia tidak selalu dibalas dengan kebaikan. Yang kedua, iri hati dapat membuat hati manusia menjadi kejam. Di ayat 18 sampai 20. Ketika melihat Yusuf dari jauh, saudara-saudaranya segera merencanakan untuk membunuhnya. Mereka menyebut Yusuf sebagai si tukang mimpi. Iri hati saudara-saudaranya yang lama dipendam akhirnya berubah menjadi kebencian. Dan hati yang dipenuhi iri, saudara, itu dapat kehilangan kasih dan belas kasihan. Karena itu Alkitab mengingatkan kita untuk menjaga hati di Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Jadi saudaraku, iri hati yang dipelihara itu dapat menghancurkan hubungan dan hati manusia. Dan yang ketiga saudara, Tuhan tetap bekerja di tengah rencana jahat manusia di ayat 21 sampai 22. Ruben mendengar rencana itu dan berusaha menyelamatkan Yusuf. Ia meminta supaya Yusuf jangan dibunuh, tetapi dilemparkan saja ke dalam sumur. Sekilas saudara, keadaan Yusuf tampak sangat buruk. Namun sebenarnya Tuhan sedang menjaga hidupnya. Apa yang terlihat seperti awal kehancuran, justru itu menjadi bagian dari rencana besar Tuhan. Ingat saudara, kejahatan manusia tidak dapat menggagalkan rencana Tuhan. Itulah yang dikatakan di Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan demikian saudara, Tuhan tetap bekerja bahkan ketika manusia berlaku jahat terhadap kita. Saudaraku, jangan berhenti untuk berbuat baik hanya karena pernah disakiti atau dikecewakan oleh seseorang. Tetaplah hidup dalam kasih dan kebenaran. Jika hari ini saudara sedang terluka karena perlakuan orang lain, ingatlah bahwa Tuhan itu mengetahui segalanya. Di sisi lain, jangan biarkan iri hati tumbuh di dalam hati kita. Belajarlah untuk tetap bersyukur atas hidup yang Tuhan berikan dan bersukacitalah melihat berkat orang lain. Manusia bisa mengecewakan, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Pertanyaan saudara, apakah saya pernah kecewa karena kebaikan dibalas kejahatan? Apakah ada iri hati atau kepahitan dalam hati saya? Dan apakah saya tetap percaya bahwa Tuhan bekerja di dalam hidup saya? Mari kita berdoa. Bapa yang baik, hiburkanlah hati kami ketika terluka oleh perlakuan manusia. Jauhkanlah kami dari iri hati ya Tuhan. Jauhkan dari kebencian dan juga kepahitan. Ajarlah kami untuk tetap hidup dalam kasih dan percaya kepada rencana. Berkatilah saudaraku yang membaca dan merenungkan firman Tuhan ini dalam hidup mereka,
dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam segala hal. Tuhan berkati, yang sakit Tuhan pulihkan dan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan kiranya mencukupkan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, mari buka hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dengan hati yang kuat, dengan penuh damai sejahtera dan kasih yang tetap bertumbuh di dalam Tuhan, mulai dari saat ini sampai terus kekal selama-lamanya. Amin. Jika membutuhkan doa, konseling, percakapan pribadi, atau saran dan kritik, saudara bisa hubungi nomor yang tertera dalam video ini. Terima kasih untuk hari ini saudara. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa pada renungan SKS berikutnya. Shalom.